hidup hanya Allah, bahwa yang kuasa menguasai badan-badan ini hanya Allah, itulah kiamat itu. Hancurnya langit dan bumimu, hancurnya hidup dan badanmu, dan hancurnya segala sesuatu yang kau lakukan sudah dipersembahkan dengan rela dan ridho kepada Tuhanmu yang mentuhani kamu. Itulah hari akhir, itulah hari kiamat yang wajib diimani. Ketika kita sudah menemukan kiamat yang demikian itu, maka muncullah hari kebangkitan ketika Tuhanmu telah menyatakan, kalau sudah hancur semua, siapa yang ngaku-ngaku jadi Tuhan? Maka bangkitlah, bangkit apanya? Bangkit kesadaran manusianya, bangkit lillahi ta'alanya. Itulah alam tanpa batas. Jadi di surga pun ada siang dan petang. Kenapa? Karena hati manusia sudah kembali kepada Tuhannya. Ya Allah lah yang menjaga manusianya, Allah lah yang mencukupi manusianya, Allah lah yang memelihara manusianya, Allah lah yang mengasihi sayangi manusianya, sehingga manusianya enjoy saja di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan telah menguasaiku, bukan manusianya yang menguasai Tuhan. Selama ini kan seolah-olah meskipun kita dikatakan sudah bertuhan, kita sudah mengaku-mengaku di dalam hati kita sebagai hamba Tuhan, tapi kenyataannya, aplikasinya seolah-olah kita yang jaga Tuhan. Kita mentuhani Tuhan di dalam hati kita selama ini. Apa buktinya? Kita merasa lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Berarti selama ini pas tidak dengan ajaran Islam yang kita peluk selama ini. Pelajaran di dalam Islam, untuk masuk agama Islam harus kenal Tuhan, yakni Allah Maha Wujud, Maha Nyata. Selain Allah tak ada, tak nyata. Akan tetapi selama ini kitalah yang wujud, kitalah yang nyata, Allahnya tidak ada. Berarti kita selama ini salah Tuhan. Etok-etoke Islam, tapi hatinya berada di neraka jahanam, tidak selamat hatinya kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Tanpa batas itu ya apa maknanya? Tanpa batas itu ketika di dalam hati kita sudah diam sediam-diamnya. Apapun pergerakan ini, masukkanlah ke dalam dirimu, saksikan bahwa hidup inilah Allah. Tapi jangan salah paham, bukan kita yang jadi Allah. Kita hanya diam-diam wae, manut trimo ing pandumi Gusti, dilenggahno nggih, didudukkan manut-manut wae, diberdirikan oke, diperjalankan oke, dipersolatkan oke, diibadahkan oke, tapi di dalam hati kita sudah tak ada pengharapan-pengharapan lagi tentang pahala dan surga. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita berharap pahala dan surga sementara kita sudah tidak bisa apa-apa. Bukan kita yang melakukan itu semua. Bila sudah bukan kita lagi yang menjadi Tuhan, maka hancur pula surga dan pahala itu. Yang ada hanya Allah. Kenikmatan yang teragung di dalam surga adalah ketika manusia sudah bisa menyaksikan Tuhannya. Maknanya apa?
Apa ada dua? Ada manusia yang bisa menyaksikan Tuhan. Bukan begitu maknanya. Ketika diri manusiamu sudah tak ada lagi di hatimu, maka nyatalah Allah. Itulah yang dimaksud bersaksi. Siapa yang bersaksi? Yang bersaksi ya Allah sendiri, menyaksikan zatnya sendiri dan menyaksikan seluruh apapun yang diciptakannya. Itulah yang dimaksud tanpa batas. Kira-kira bila kita sudah di alam itu, masih adakah upaya-upaya diri kita? Masih berusahakah kita berbuat kebaikan, sholat, ibadah, dan sebagainya? Kalau memang kita sudah diambang tanpa batas, sudah bukan kuasa kita lagi semua itu. Sholat ya bukan sholat kita. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Agar kita bisa pulang kepada Allah. Jadi sholat-sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, puasa, berzakat, haji, semua itu tujuannya hanyalah untuk melatih hati kita supaya benar-benar mati. Kalau hati kita tidak mati, diri kita tidak mati, kapan kita bisa pulang kepada lillah? Bila linapsi saja, bila semua ibadah itu di dalam genggaman kekuasaan diri manusia kita, maka semakin jadi Fir'aun kita. Tidak jadi kaumnya lagi, tapi jadi Fir'aunnya yang selalu mengaku menjadi penguasa di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa batas itu itulah yang dimaksud orang-orang yang masuk surga itu sangat amat langka. Kenapa? Karena ruangnya tanpa batas. Siapa ke surga itu sesungguhnya? Ya uripe Allah, itulah surga yang tanpa batas. Kapan adanya? Besok apa sekarang? Ya ketika masih ada pagi dan petang. Ketika masih ada langit dan bumi. Ketika dirimu masih ada di dunia ini. Itu semua sudah berlaku. Tergantung dirimu. Kita selama ini berada di Allah gaib apa Allah nyata? Bila Allahnya, bila Tuhannya masih gaib, itu tandanya kita masih di dalam belenggu-belenggu dan keterbatasan. Tidak bisa pulang kepada Allah, umekar PDW di dalam hawa nafsunya dibakar terus. Jadi manusia-manusia yang sudah bisa melepaskan ikatan-ikatan belenggu kemanusiaannya, itulah yang terbang menuju Tuhannya. Itulah maha luas, tanpa batas. Maknanya manusia sudah tidak tahu apa-apa loh ya. Bukan manusia yang selama ini kita saksikan sulap-sulap itu. Ada apa di belakang tembok tahu. Meskipun matanya ditutupi tahu. Contoh, ketika kita dikasih kelebihan, kesaktian seperti itu, di dalam hati kita tambah bangga apa tidak? Tambah sombong apa tidak? Bila hati kita tambah bangga, tambah sombong, tambah dalam ikatannya, tambah dalam nerakanya. Ketika kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa tahajudan, bisa duha, dalam hati kita merasa bangga, merasa diri kita sudah baik, itu tambah dalam nerakanya apa tidak? Tambah dalam bukan? Kenapa? Pengakuannya tambah mencengkram.
keterbatasannya tambah mengikat. Karena terikat dengan hawa nafsunya, ya sempit tempatnya. Namun bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, ibaratkan seperti wayang. Diperjalankan jadi bajingan, oke. Diperjalankan menjadi lakon, oke. Kenapa? Karena bajingan dan lakon bukan perannya manusia lagi. Karena Allah lah, dalanglah yang maha membuat peran. Bila kita masih merasa baik, berarti kita masih terbelenggu. Bila kita merasa buruk, berarti pun juga kita masih terbelenggu. Bagaimana caranya? Ya pegang tongkatnya bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabat yang sudah baiat, kan punya tongkatnya. Pegang tongkatnya, aman sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Nabi Musa dihadapan dengan lautan merah, bila tak ada tongkat itu, maka lautan merah itu akan menenggelamkan Nabi Musa dan pengikutnya. Akan tetapi Musa lemparkan tongkat itu sehingga lautan merah itu membiak. Ada ombak kanan yang besar, ada ombak kiri yang besar pula. Apa lambangnya ombak kanan? Orang-orang yang tenggelam di dalam kebaikannya. Orang-orang yang tenggelam di dalam ibadah-ibadahnya. Orang-orang yang tenggelam di dalam kekayaannya. Orang-orang yang tenggelam di dalam kebanggaan dan kemuliaannya. Itulah ombak merah golongan kanan. Tenggelam. Kenapa? Karena tidak tahu tongkatnya, tidak tahu Tuhannya, tak pernah ketemu Tuhannya. Maka takkan pernah berjumpa dengan jalan Shiratal Mustaqim. Ombak yang sebelah kiri, itu ombaknya orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Aku sudah dinilai buruk oleh banyak orang, biarkan tak tambah. Aku buruk-burukkan lakuku. Ku tinggalkan syariat-syariat agamaku tambah buruk. Ia menderita dengan keburukannya sendiri. Karena putus asa hatinya dari ampunan Allah. Maka Nabi Musa, lurus saja Musa. Jangan kau tengok kanan dan kirimu. Itu semua akan menenggelamkanmu. Lurus saja, disitulah. Di ujung situlah jalan rahmatku. Jadi kalau sudah punya tongkat, enjoy saja. Iya kan? Ada apapun di dalam pergolakan hati kita, enjoy saja. Kenapa? Karena bukan kita lagi yang melakukannya. Kalau diri kita yang merasa melakukannya, ya jangan lama-lama. Kembali pegang tongkatnya. Sehingga apapun pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita, sudah ada semua di tongkat itu jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua mudah dipahamkan oleh Allah, mendapatkan hidayah dan syafaat dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan di malam ini, marilah kita bersama menggembahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا ربيع الدرجات Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.